Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tayangan-tayangan yang saya sampaikan kepada panjenengan semua, tidaklah ada keinginan-keinginan negatif ya kepada siapapun panjenengan. Semuanya saya sampaikan positif ya. Jadi termasuk masukan-masukan panjenengan, apapun bentuk masukannya, saya anggap masukan yang positif. Jadi tidak ada unsur menuduh, menyalahkan gitu ya. Tapi saya berprinsip mencoba menasihati, membuat benar ya. Saya tidak menyalah-nyalahkan ya, tapi saya mencoba bagaimana kita ini beragama sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Tentu melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada maksud lain. Terus terang saya juga paham betul bahwa apa yang saya sampaikan pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Ada yang mencaci mungkin ya, tapi juga ada yang memuji. Ada yang mengatakan jempol mungkin ya, tapi ada juga yang menyatakan dengan kelingking mungkin ya. Jadi ini mungkin lumrah ya. Hanya saya mengingatkan kepada panjenengan semua ya. Saya tetap menasihati panjenengan ya. Karena tayangan-tayangan seperti ini harus sifatnya nasihat. Kenapa nasihat? Karena Rasulullah yang sampaikan bahwa Muslim yang baik itu yang menasihati yang Muslim. Lalu agama itu disampaikan oleh Rasulullah itu adalah nasihat. Lalu juga Rasulullah sampaikan juga bahwa sebagai seorang Muslim ya, itu harus mencintai Muslim lainnya. Mencintai dengan cara apa? Salah satunya itu saling menasihati. Kalau melihat ada ketidakbenaran ya, tentu kita sebetulnya malah wajib ya untuk menasihati ya. Termasuk panjenengan misalnya melihat ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan saja juga dinasihati. Cuman sekali lagi saya sampaikan kepada panjenengan agar panjenengan dapat pahala, saya dapat pahala, maka sampaikanlah ya masukan-masukan panjenengan ini dengan yang menyampaikan yang logis ya. Selain logis tentu ada riwayat yang sampean panjenengan semua sampaikan. Misalnya ada kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan, lalu sampaikanlah misalnya riwayat ini begini gitu ya. Lalu yang saya sampaikan keliru, silakan saja. Saya akan menerima dengan lapang dada, dan kalau memang itu sesuai ya dengan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah, disyariatkan oleh Rasulullah, saya akan sami'na wa ata'na. Tidak akan ada penolakan sedikit pun. Kalau sampean ya panjenengan semua membawa riwayat dari Rasulullah yang sahih, benar, Rasulullah mengatakan begini. Jadi kalau saya mengatakan A, Rasulullah mengatakan B ya, dan itu benar-benar keliru, panjenengan sampaikan. Tapi sekali lagi ini agama, tidak panjenengan sampaikan sesuai dengan akal panjenengan. Karena saya berusaha, sekali lagi berusaha betul untuk apa yang saya sampaikan ini sebagai penyambung dari lisan dari Rasulullah Muhammad SAW. Saya berusaha itu sebisa mungkin ya. Lalu misalnya ada siapapun yang saya komentari misalnya ya, sekali lagi bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuat benar ya, untuk membuat benar. Bandingannya pasti saya akan sampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bukan dengan kata hati saya, bukan dengan otak saya, bukan dengan akal pikiran saya. Semuanya selalu akan saya sandarkan kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Lalu juga panjenengan untuk melihat apa yang saya sampaikan, jangan lalu panjenengan membandingkan misalnya. Kalau panjenengan membandingkan dengan tokoh yang panjenengan sukai, tokoh idola panjenengan misalnya, lalu saya kritisi ya, saya berikan masukan, saya berikan nasihat untuk hal itu saja. Misalnya hal itu hal mengenai X gitu ya. Kalau saya komentari tentang X saja, itu ya panjenengan melihatnya saya mengomentari yang X itu saja. Tidak ilmu orang itu ya, tidak ilmu tokoh itu secara keseluruhan ya. Kalau panjenengan membandingkan tidak bisa seperti itu. Panjenengan hanya melihat bagaimana saya menyampaikan masukan saya misalnya, nasihat-nasihat yang saya sampaikan, yang saya senantiasa insya Allah menyelaraskan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya berusaha betul mencari apa sih yang disampaikan Rasulullah. Lalu apa sih yang disampaikan oleh si tokoh ini gitu ya. Jadi saya berusaha sedemikian rupa ya untuk menasihati siapapun. Ya termasuk diri saya sendiri. Ya dalam keseharian, ketermenungan, saya juga menasihati diri saya sendiri. Coba kamu jangan lakukan ini, jangan lakukan ini gitu ya. Kadang saya sendiri juga tadinya sebenarnya untuk komentar-komentar itu saya nonaktifkan gitu ya. Tapi kalau saya nonaktifkan tidak ada feedback ya, tidak ada masukan. Saya hanya ngomong sendiri gitu ya. Saya bicara sendiri, hanya menyampaikan. Juga masukan dari kerabat gitu ya. Kalau kamu sudah berani mengupload video-video tentang agama ini, ya dibuka saja komentar-komentar itu. Jadi itu konsekuensi dari apa yang kita sampaikan gitu ya. Saya berpikir iya juga ya. Tadinya saya tertutup gitu ya. Saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, apa yang saya pahami dari ajaran-ajaran Rasulullah itu saja awalnya ya. Tapi karena masukan dari kerabat tadi bahwa saya harus berani ngambil resikonya, konsekuensinya bahwa akan ada komentar-komentar yang pro, ada komentar-komentar yang kontra ya, berbeda, itu tidak masalah gitu ya. Dan ternyata betul juga ya. Jadi dari komentar-komentar itu juga ada positifnya gitu ya. Jadi di situ kadang ada pertanyaan, misalnya saya mengatakan bahwa kita ini mendahulukan nas, mendahulukan dalil gitu ya, mendahulukan Al-Quran dan Sunnah ya, Al-Quran ya, Allah dan Rasulullah Muhammad SAW itu yang saya dahulukan ya. Tapi ada juga masukan bahwa kita ini kan perlu mendahulukan masukannya ya, mendahulukan dalil akli dibanding dalil nakli gitu ya. Lalu saya coba cari informasi gitu ya, keterangan-keterangan tentang dalil akli. Memang betul kita ini memakai bisa saja panjenengan misalnya mengutamakan dalil akli gitu ya, panjenengan mendahulukan akli misalnya ya. Tapi ternyata di bawah keterangan itu setelah dijelaskan panjang lebar, akli itu memakai akal, memakai pikiran kita, memakai ini ya, terus ya yang berhubungan dengan otak, akal dan pikiran kita itu dibahas dengan agak panjang ya, panjang lebar mengenai akli. Tapi ternyata di bawah itu keterangannya begini. Setelah dijelaskan akli itu, ternyata di bawah itu sepanjang dalil akli ini tidak berbeda dengan nas. Nah, itulah ternyata kembali ya, setelah saya baca ternyata dalil akli tidak didahulukan. Karena apa? Dalil akli itu ternyata harus tidak bertentangan dengan nas, dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian, karena sudah azan, ya, saya cukupkan. Mohon maaf, ya. Nanti bisa kita sambung lagi mengenai mungkin dalil akli dan nakli itu ya. Tapi sekali lagi, sebagai penutup, ternyata dalil akli itu pun benar pakai dalil akli. Ternyata ujung-ujungnya dalil akli pun itu tidak boleh bertentangan dengan nas, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya akhirnya kembali lagi yang didahulukan ternyata dalil nakli, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam. Semoga
panjenengan dan saya semuanya diridhoi Allah untuk bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW untuk masuk ke surganya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.